Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria S. dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Untuk memenuhi kuliah online dengan mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Sabanmiru MPD. Pada kesempatan ini saya akan mengajar tentang mata kuliah pengolahan citra digital dengan materi ajar pengenalan dasar citra. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dasar citra. Sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat pengertian pengolahan citra digital? Ya, coba kamu apa? Betul sekali. Jadi pengertian pengolahan citra digital yaitu pemrosesan gambar berdimensi 2 melalui komputer digital. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pengenalan dasar citra. Pengenalan dasar citra yaitu yang pertama kita pelajari yaitu representasi citra digital. Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan piksel. Setiap piksel digambarkan sebagai satu kotak kecil. Setiap piksel mempunyai koordinat posisi. Jadi itu piksel yang kecil-kecil yang kotak-kotak itu dengan sistem koordinat yang mengikuti asas pemindaian pada layar TV standar itu. Sebuah piksel mempunyai koordinat berupa X, Y. Dalam hal ini X menyatakan posisi kolom dan Y menyatakan posisi baris. Piksel pojok kiri atas mempunyai koordinat 0,0 dan piksel pada pojok kanan bawah mempunyai koordinat M1 dan M1. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu kuantisasi citra. Citra digital sesungguhnya itu dibentuk melalui pendekatan yang dinamakan kuantisasi. Kuantisasi itu merupakan prosedur yang dipakai untuk membuat suatu isyarat yang bersifat kontinu ke dalam bentuk diskret. Ya, seperti itu. Dan ini contoh gambarnya kuantisasi citra dengan menggunakan berbagai bit. Ya, seperti di atas itu ada 8 bit, kualitasnya bagus. Kemudian 5 bit, 4 bit, makin berkurang itu kualitasnya menjadi jelek. Seperti 1 bit itu hitam putih, tinggal hitam putih. Dan kita lanjut pada kuantisasi dengan 1 bit. Ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, pada kuantisasi dengan 1 bit jumlah level sebanyak 2. Oleh karena itu warna yang muncul berupa hitam dan putih. Citra dengan 4 bit dan citra dengan 8 bit praktis terlihat sama. Hal seperti itulah yang mendasari gagasan penempatan data citra. Mengingat citra dengan jumlah bit lebih rendah tentu akan membutuhkan tempat dan transmisi yang lebih hemat. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu kualitas citra. Di samping caca intensitas kecerahan, jumlah piksel yang digunakan untuk menyusun suatu citra mempengaruhi kualitas citra. Istilah resolusi citra biasa dinyatakan jumlah piksel pada arah lebar dan tinggi. Resolusi piksel biasa dinyatakan dengan notasi M, X, M. Dengan M menyatakan tinggi dan N menyatakan lebar dan jumlah piksel. Seperti contoh di samping, citra berukuran 512 kali 512 piksel itu kualitasnya bagus. Besar ukuran citranya maka itu semakin bagus. Dan itu citra berukuran 128 kali 128 piksel sudah terlihat kayak buram. Apalagi kalau makin rendah seperti di gambar D, citra berukuran 64 kali 64 piksel itu sudah buram, tidak jelas lagi gambarnya, guys. Jadi ya seperti yang tadi ya Ibu jelaskan, terlihat bahwa pada resolusi tertentu citra menjadi kabur kalau ditekan dengan jumlah piksel yang makin sedikit. Selanjutnya ini paling penting yaitu kepentingan memudahkan dalam memahami hasil proses pengolahan citra. Anda perlu mengenal perintah yang berguna untuk membaca citra yang tersimpan dalam bentuk file. Octave menyediakan fungsi bernama read untuk pemanggilannya yaitu seperti atas. Jadi kalau kita ingin membaca citra
itu pakai aplikasi Octave. Ada juga MATLAB, tapi di sini kita menggunakan Octave. Jadi kalau kita ingin memanggil citra, kita menggunakan fungsi img sama dengan hybrid nama file citra. Itu kita fungsikan di Octave. Selanjutnya, ya, nama file citra menyatakan nama file citra yang hendak dibaca, dan img menyatakan larik array yang menampung data citra yang dibaca. Contoh berikut digunakan untuk membaca file citra bernama material png yang terdapat pada folder cmg. Jadi ini fungsinya kalau data itu di dalam folder C yang dan namanya itu material, begitu guys. Selanjutnya, mengetahui ukuran citra. Secara umum ukuran matriks img adalah m kali n. Untuk mengetahui nilai m dan n yang sesungguhnya dapat digunakan fungsi pada Octave yang bernama size, yaitu ukuran. Untuk mengetahui dimensi pada matriks img, yaitu dengan menggunakan fungsi seperti di atas. Ukuran sama dengan size dalam kurung img ukuran 512 512. Itu digunakan juga di Octave. Ini contoh aplikasinya ya, Octave begini. Jadi di sini new baru di copy di sini tadi yang fungsi-fungsi. Silakan praktekkan di rumah ya masing-masing. Menjadi tugas minggu depan menampilkan citra sembarang fotonya yang bagus banget. Jadi untuk mendapatkan jumlah baris dan jumlah kolom secara tersendiri perlu diberikan perintah seperti jumlah baris ukurannya berapa dan jumlah kolom juga ukurannya berapa. Itu angka 1 dan 2 pada ukuran menyatakan indeks. Jadi ukurannya itu tergantung dari kita berapa ya ini mau. Maka tampilannya akan sesuai dengan ukuran yang sudah kita tulis di atas. Kemudian perintah selanjutnya itu jumlah baris, jumlah kolom sama dengan ukuran img. Jadi semua perintah nanti dicoba ya di rumahnya, nanti ibu kasih PPT-nya. Terus dicoba semua di rumah. Iya. Yeah. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan citra. Citra dapat ditampilkan dengan mudah melalui fungsi imshow. Contohnya untuk menampilkan citra yaitu imshow img. Hasilnya berupa jendela yang menampilkan citra pada img. Seperti terlihat pada gambar di samping. Jika kita menulis imshow di Octave, maka jendelanya akan muncul gambar yang perintah yang kita masukkan itu. Jadi cukup sekian materi yang ibu bawakan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.